Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kalau memang ini menurut Allah Ta'ala adalah amal soleh, maka kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nanti disampaikan kepada bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi semangat beribadah dan istiqomah, bukan hanya sampai Idul Fitri tapi sampai kita meninggal dunia. Kita juga bertawasul kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan amal soleh kita ini yang malam hari ini kita lakukan menjadikan kita semua nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, jadi malam hari ini Bapak Ibu kita tidak membahas buku yang biasanya, tetapi membahas Kitabus Shiyam dari kitab Bulughul Maram. Ini nanti sambil jalan, insya Allah kalau sudah ketemu langsung dipresentasikan. Hadis pertama nomor 669 dalam Kitabus Shiyam. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu maupun 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang sudah biasa berpuasa, maka silakan berpuasa. Jelas nggih? Jadi ini larangan berpuasa pada yaumus syak. Syak itu ragu-ragu. Nah, yang namanya yaumus syakki ini hari yang ragu kita itu, ini masuk Ramadan apa enggak? Makanya kata Nabi SAW, kalau enggak biasa puasa, enggak pernah puasa, terus 1-2 hari sebelum Ramadan puasa, itu enggak boleh, dilarang. Kecuali orang yang mungkin sudah puasa sejak awal Sya'ban, ya, atau sudah biasa puasa Daud misalnya, atau sudah menjadi kebiasaannya puasa Senin Kamis, monggo enggak menjadi masalah. Tapi kalau enggak pernah puasa, ujuk-ujuk 2 atau 1 hari sebelum Ramadan puasa, maka itu dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas nggih Ibu nggih Bapak-bapak? Kemudian hadis berikutnya 670 dari Ammar bin Yasir berkata, man shamal yaumal ladzi yushakku fihi, barang siapa puasa pada hari yang diragukan. Faham gak hari yang diragukan?
Itu enggak jelas ini awal Ramadan atau enggak gitu kan. Nah, itu yaumus syak. Kata Ammar bin Yasir, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu panggilannya Abul Qasim. Qasim itu anak pertama beliau laki-laki, maka beliau dipanggil Abul Qasim. Nah, panjenengan kalau misalkan pingin menggunakan kunyah, ini namanya kunyah. Jadi apapun yang diawali Abu, Ummu, Ibnu ya, itu namanya kunyah atau julukan, dan biasanya diambil dari anak pertama, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis berikutnya nomor 671 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal bulan sabit maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihatnya, fa'aftiru, maka beridul fitrilah. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Fa in ghumma alaikum, jika kalian tertutupi awan, apakah mendung, apakah ada kabut, apakah memang itu banyak asap kebakaran misalnya, faqduru lahu, maka perkirakan. Dalam riwayat lain, faqduru lahu 30, maka perkirakan 30 hari. Dalam riwayat lain, fa'akmilul iddata 30, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, memang para ulama itu sesuai hadis ini mengatakan bahwa untuk kita mengawali kapan puasa Ramadan, mengawali kapan kita Idul Fitri, itu patokannya adalah ru'yatul hilal, melihat bulan. Nah, dari dulu yang saya pelajari juga seperti itu, nggak boleh pakai hisab, gitu kan. Tetapi memang tambah ke sini, kita di sini tujuannya bukan untuk saling menyalahkan, nggih, Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu ya, kita kalau bisa masalah-masalah khilafiyah itu hindari. Kita pada hari ini lebih butuh persatuan umat daripada percekcokan yang tidak ada ujungnya, gitu loh. Nah, saya pernah bertanya kepada Syekh, memang kalau dilihat itu kan hukum asalnya itu kan pakai ru'yah. Hadisnya jelas ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpuasalah, sudah bisa. Langsung dianukan aja. Hadis ke berapa itu? Hadis ke 672 ya. Dibesarkan lagi tidak bisa. 672. Ya, paling atas. Oh, tapi tidak kelihatan ya jenengan ya. Masa jemburak dari sini kok. Besar lagi, bisa dibesarkan lagi. Lebih besar, lebih besar. Oh ya. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ada hadis lain yang mengatakan as-saumu yauma yuftirun nas. Puasa itu adalah hari di mana semua orang berpuasa. Wal fitru yauma yuftirun nas, dan Idul Fitri itu adalah hari di mana semua orang beridul fitri. Andaikan sekarang saya berpatokan dengan ru'yatul hilal, itu kan sulit juga deloke di mana, ya kan? Misalnya begitu. Kalau rata-rata misalkan pakai hisab, kemudian saya sesuai ru'yatul hilal enggak sesuai dengan mereka, kan tidak mungkin saya sholat Idul Fitri sendiri, gitu loh. Makanya di sini kita memang hukum asal itu kalau bisa adalah menggunakan ru'yatul hilal. Tapi kalau memang sekarang semuanya pakai hisab, hampir semuanya pakai hisab kan? Meskipun yang misalkan tidak, kita harus ru'yatul hilal, itu ketika ada gerhana mereka juga patokannya kepada hisab. Di sini bukan berarti saya membela hisab, tidak, karena hukum asal adalah pakai ru'yah.
Dan memang mungkin pakai ru'ya itu karena metode yang paling mudah kan waktu itu. Karena mungkin orang belum banyak yang bisa hitung-hitungan, banyak yang nggak bisa baca tulis. Maka yang paling mudah adalah dengan melihat bulan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi intinya masing-masing beristihad Bapak Ibu. Hukum asal adalah ru'yah. Syukur-syukur kalau hisab itu persis dengan ru'yatul hilal. Tapi kalau ada orang yang berpedoman dengan ru'yatul hilal, tidak mau pakai hisab, ya memang ini dalilnya. Tapi yang pakai hisab, ya jangan disalahkan, masing-masing beristihad gitu. Masing-masing beristihad, dan yang penting tetap semuanya berpuasa gitu aja. Ya. Insya Allah begitu. Ya, jadi masing-masing beristihad, dan mudah-mudahan memang hisab itu tidak menyalahi ru'yah. Ya, mudah-mudahan nanti ini pada Ramadan tahun ini kaum muslimin bersatu gitu kan. Kaum muslimin bersatu dalam masalah puasa bersama. Kemudian hadis 673. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, taro an-nasul hilala. Taro an-nasu itu orang-orang itu mencari-cari hilal, jadi melihat-lihat endisi bulannya gitu kan. Jadi semua orang itu pada mencari-cari bulannya, dan di sini nih mereka pakai mata telanjang pada zaman Nabi dulu. Berarti kan untuk melihat bulan itu kan nggak harus pakai mikroskop ya, mikroskop atau mijhar dalam bahasa Arab, teleskop ya. Tapi sekarang ya tidak menjadi masalah pakai gitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini buktinya taro an-nasul hilal, orang-orang itu lagi mencari-cari bulan. Tentu pada waktu itu tidak pakai teleskop gitu. Kata Abdullah bin Umar, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku memberitahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat bulan. Fasoma, maka beliau pun berpuasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini berarti kan jelas Bapak Ibu nggih, patokannya apa? Melihat bulan. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyan, bahwa orang Arab Badui nggih, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, inni ra'aitul hilal, aku telah melihat bintang. Apa? Bintang itu apa? Hilal itu bintang atau rembulan? Bulan sabit. Inni ra'aitul hilal, aku telah melihat bulan. Faqala, Nabi bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, Anda bersyahadat la ilaha illallah enggak? Dia mengatakan na'am, iya. Nabi bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda bersyahadat Muhammadur Rasulullah enggak? Dia menjawab iya, gitu kan. Nabi mengatakan, fa'adzin finnasi ya Bilal, maka umumkan kepada manusia wahai Bilal, an yasumu ghadan, agar mereka besok berpuasa. Di sini banyak pelajaran Bapak Ibu, tapi saya ngambil dua aja. Pelajaran pertama, bahwa sesuai hadis ini patokan datangnya puasa itu pakai apa? Pakai melihat hilal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penjelasan bukti bahwa hadis ahad itu diterima. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan satu orang. Nggih. Karena ada sebagian orang mengatakan, lo tidak bisa kita berhujjah, berdalil dengan hadis ahad, apalagi dalam masalah ibadah, masalah akidah misalkan. Nah, di sini Nabi SAW ketika ada orang Arab Badui mengatakan aku melihat hilal, apakah beliau bertanya, ada orang lain tidak selain pian yang melihat? Tidak kan? Tapi beliau cukup bertanya, sampeyan bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah enggak? Ketika mengatakan iya, langsung beliau berkata kepada Bilal, umumkan kepada orang-orang agar besok berpuasa. Gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini kita sudah selesai hadisnya tentang bagaimana awal puasa, nggih.
Hadis berikutnya dari Hafsah Ummul Mukminin, ya, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Malam yubayyitis siyam, barang siapa yang belum berniat puasa, belum meniatkan puasa qablal fajri, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya." Kemudian bawahnya itu ada riwayat Ad-Daruqutni, la siyama, tidak ada puasa, tidak sah maksudnya, liman lam yafridhu minal lail, bagi orang yang tidak meniatkan puasa sejak tadi malam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk puasa wajib itu wajib ada niat sebelum subuh. Itu untuk puasa wajib. Puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa nyaur bagi ibu-ibu yang haid nifas, ya. Itu harus ada niatan mulai sekarang. Pokoknya sebelum subuh itu sudah harus ada niat puasa. Kalau tidak ada baru berniat mau puasa setelah subuh, tidak sah. Itu untuk puasa wajib. Tapi kalau untuk puasa sunnah tidak menjadi masalah, nggak ada niatan puasa, tapi karena belum sarapan, buru-buru berangkat sampai zuhur, wis tak gawe poso wae, ndak apa-apa. Untuk puasa sunnah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian hadis 676 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini juga salah satu istri Nabi yang lain, berkata, dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumahku. Faqala, beliau bertanya, hal indakum syai', kalian punya makanan ndak? Qulna, kami menjawab, la, mboten wonten Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan shaim, ya wis kalau begitu aku tak poso, kan gitu. Nah, ini untuk puasa sunnah, tidak apa-apa. Thumma atana yauman akhar, kemudian Nabi datang kepada kami di hari yang lain. Fakulna, Nabi tidak tanya, tapi kami berkata, uhdiyalana hais, kita telah diberi hadiah hais. Hais itu Bapak Ibu gampangannya jenang kurma, terbuat dari kurma yang mungkin dicampur di blender dengan tepung yang disangrai, campur susu, campur apa, ya ditambahi mungkin kapulaga atau apa, akhirnya ya jadi hais itu namanya. Kalau panjenengan pengen tahu, nih pas umroh beli nanti di pasar kurma itu hais gitu. Ada hais, ada sawik. Sawik itu agak jembret, lebih enakan hais, setahu saya begitu. Tapi kalau panjenengan nggak pernah tahu hais, tapi tahu madu mongso kan, ya mirip-mirip gitulah rasanya itu. Faqala, Nabi berkata, arinihi, mana, berikan padaku. Falaqad asbahtu shaiman faakala, aku tadi itu mau niat puasa sunnah, tapi karena ada makanan faakala, beliau pun makan. Nah, ini penjelasan bahwa untuk puasa wajib itu harus ada niatan sebelum subuh. Apakah dilafalkan? Tidak perlu, karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melafalkan namanya niat puasa, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita harus memperbarui niat tiap malam atau cukup misalkan besok kan Ramadan, sekarang malam ini wis aku tak niat ya mau berpuasa 30 hari. Apakah begitu? Insya Allah kalau begitu sudah cukup, biar nggak tiap malam mengulang-ulang gitu loh. Dan yang namanya niatan ini tidak perlu dilafatkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwa Nabi dan para sahabat melafatkan niat. Insya Allah begitu. Jadi cukup panjenengan berniat dalam hati, nanti aku akan puasa 30 hari. Itu sudah mewakili insya Allah. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad 677 ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kalau memang sudah ada waktunya, sudah tiba waktunya, sudah ada nang makan gitu loh, nang makan segera.
mengucapkan zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Loh, kalau yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu gimana? Ada yang mengatakan yang itu hadisnya dhaif gitu kan. Yang sahih itu zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu bisa dibaca sebelum makan ya, atau dibaca sambil makan ya, karena kelaparan ya tidak menjadi masalah. Intinya kita diperintahkan menyegerakan berbuka. Loh, terus gimana kalau nggak ada yang dimakan? Nah, kalau gitu beda lagi. Itu memang kondisi khusus. Tapi ketika ada makanan segeralah berbuka. Kemudian dari hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini berarti hadis apa Bapak Ibu? Hadis apa? Hadis qudsi, karena Allah yang berfirman. Dia berfirman, ahabbu ibadi ilayya, hamba-hambaku yang paling tak cintai kata Allah, ajaluhum fitran, adalah yang paling menyegerakan berbuka. Ini umum semuanya. Ibu-ibu meskipun lagi masak belum matang, misalnya ini wis wayahe, sudah wayahe buka nang berbuka, mau nyamil apa begitu. Ini tentang berbuka. Sekarang pindah sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah, fa inna fis sahuri barakatan, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dalam hadis lain Bapak Ibu, yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi kita itu makan sahur, mereka tidak. Nah, kita disuruh menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Nah, waktu sahur itu ya waktu sebelum subuh itu. Dan para sahabat dulu katanya kadar mereka sahur itu sekadar 50 ayat kalau kita baca Quran. Nah, panjenengan, saya dulu tuh ketika kecil, pas saya berada di daerah Tarik Sidoarjo kan, itu kan kerinan bangunnya. Terus kemudian karena nggak ada makanan, keluar nang warung-warung golek horok-horok. Tahu nggih horok-horok Pak nggih? Nah, itu sudah sholatu wassalamu alaihi, dipetai sama orang, lu nggak boleh makan gitu. Ya waktu itu masih kecil belum ngerti. Tiba sekarang itu meskipun imsak itu panjenengan baru makan tuh boleh, nggak menjadi masalah. Wong adzan belum datang kok gitu. Malah sahur yang paling baik itu adalah yang diakhirkan Bapak Ibu. Panjenengan sahur jam 1 malam. Ya kalau kemudian siangnya kelaparan yo ojo maido siapa-siapa gitu. Karena yang sunnah sahur itu semakin mendekati subuh. Kemudian dari Salman bin Amir Ad-Dobbi, hadis 680 ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Ini sunnah ketika berbuka. Jika berbuka seseorang dari kalian, falyuftir ala tamrin, hendaknya berbuka dengan tamr. Apa tamr? Kurma. Fa illam yajid, jika tidak ada kurma, falyuftir ala ma, silakan berbuka dengan air. Fa innahu tahur, karena air itu suci, mensucikan. Hadis yang disebutkan Ibnu Hajar seperti ini Bapak Ibu. Cuma ada hadis lain itu yang digunakan Nabi itu adalah rutop. Rutop itu kurma yang setengah matang itu loh, rutop. Alhamdulillah sekarang kan banyak kurma dan murah-murah ya kan. Sukari itu wah itu banyak sekali sekarang kurma gitu. Jadi kalau tidak ada rutop maka pakai kurma biasa. Kalau nggak ada kurma maka pakai air putih ya, mak. Loh, kalau teh manis masa tidak boleh? Nabi mengatakan mak dan syai, teh waktu itu ya sudah ada, kopi juga sudah ada Bapak Ibu nggih. Gitu. Nggih. Jadi kan Nabi kan punya makanan yang namanya nabiz, minuman yang namanya nabiz, yaitu kurma direndam itu kan, nabiz kan, atau kismis direndam itu kan. Nah, itu tapi beliau enggak memerintahkan itu, berarti yang paling baik adalah air soda apa? Air putih.
air putih. Nah, sekarang kan kadang-kadang kita melihat banyak orang itu ketika buka puasa pertama kali es gitu kan, es teh, apa gorengan. Nah makanya yo ibaratnya ini kan gelas habis dibakar panas langsung dikei es. Jadi apa itu gelas? Pecah kan? Ya sama, tubuh kita juga seperti itu. Makanya yang paling sunnah itu pertama nggak langsung minum, tetapi makan kurma dulu. Itu pun dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 gitu. Oke? Ya, jadi rutop dulu kalau ada. Insya Allah rutop juga sudah banyak sekarang. Rutop itu harus di freezer terus, Karena kalau nggak di freezer nanti nyunyut. Jadi apa ya nyunyut lah istilahnya itu rutop dan lebih mahal memang harganya. Kalau nggak ada rutop maka pakai kurma biasa, kalau nggak ada maka pakai apem pakai air. Hadis 681. Sekarang ini larangan puasa wisol Bapak Ibu. Wisol itu sahur nggak pakai buka nyambung sahur lagi, itu nggak boleh. Itu ngerekoso awak, ya menyiksa diri nggak boleh. Kecuali kalau memang kondisinya nggak ada yang dimakan, adanya pas sahur tok ya beda lagi gitu kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Yaitu sahur nyambung sahur besoknya tanpa berbuka. Faqala rajulun minal muslimin, seorang laki-laki dari kaum muslimin bertanya, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Ini mungkin kalau zaman kita itu model orang yang ngeyelan paling ya. Dibilangin ndak boleh ngeyel. Loh, tapi jenengan lo Nabi puasa wisol ngaten. Nah, gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ayyukum misli? Siapa dari kalian seperti aku? Maksudnya aku ini beda dengan kalian. Bedanya apa? Inni abitu, aku bermalam, yut'imuni rabbi wa yasqini. Allah itu ngasih aku makan, ngasih aku minum. Ya. Falamma abau an yantahu anil wisal, ketika mereka nolak berhenti dari puasa wisal, wa shala bihim yauman. Nabi pun puasa wisal pada satu hari dengan mereka. Tsumma yauman, kemudian hari kedua juga wisol. Tsumma ra'awul hilal, kemudian beliau pun melihat hilal. Berarti kan ganti apa? Ganti kulit dalam. Ganti apa Bapak Ibu? Halo. Ketika melihat hilal berarti ganti apa? Ganti bulan. Nah, faqala, beliau mengatakan, lau ta'akhkharal hilalu, andaikan bulan sabitnya itu terlambat, maksudnya kan munculnya itu tanggal 29 ya, tanggal 30 ya munculnya. Andai kan kalau tanggal 30 kan berarti bulan berikutnya tanggal 31-nya kan gitu. Nah, ini 29 sudah muncul berarti bulan baru tanggal 30. Bila mengatakan lau ta'akhkharal hilal, andaikan bulannya terlambat, lazid tukum, pasti aku nambah wisol dengan kalian, kal munakkililahum, seperti orang yang memarahi mereka, hina abau an yantahu, ketika mereka menolak berhenti dari puasa wisol. Ada seorang sahabat ngaku sendiri namanya Abdullah bin Amr bin As Bapak Ibu. Dibilangin Nabi, "Anjok poso bendino," gitu kan. Tapi dia bilang kuat. Akhirnya ketika tua dia menyesal, "Ya Allah, kenapa saya dulu kok tidak mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sekarang ganti topik, hadis 682. Biasanya Bapak Ibu kita kan fokus ya, jangan sampai membatalkan puasa secara lahir. Jadi pembatal puasa itu ada 7 Bapak Ibu. Ya, ada 7 yang hissi, yang lahir, jima, makan, minum, ya, jima, makan, minum. Kemudian pokoknya 7 tadi itu
intinya kepada tiga ini, jima, kemudian masuk kepada jima itu seperti onani, membatalkan juga, kemudian makan minum, kemudian apa-apa yang sejajar dengan makan dan minum. Nggak makan, nggak minum, tapi infus misalkan, atau tambah darah, itu kan nggak boleh. Kemudian ada juga bekam. Bekam itu khilaf di antara ulama, nanti ada penjelasannya di sini, tapi yang rojih itu bekam tidak membatalkan puasa. Kemudian ada haid dan nifas. Ini yang rata-rata dianggap orang membatalkan puasa. Tapi sebetulnya Bapak Ibu ada perkara-perkara maknawi, meskipun puasa kita tidak batal secara lahir, tapi secara makna kita nggak dapat pahala sama sekali. Makanya di sini Nabi SAW bersabda pada hadis 682, malam yada qaulaz zur, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, ya, wal amalabi, dan perbuatan dusta, maksiat, wal jahla, dan kebodohan, intinya sama. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Puasa Bapak Ibu itu kan ibadah yang khusus, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau ibadah-ibadah umum itu kan selain sabar ya sama puasa, ibadah-ibadah yang lain itu kita melakukan satu kebaikan dibalasi 700 kali lipat kan. Seperti firman Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, ya, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kan begitu. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir biji yang kemudian tumbuh. Setelah tumbuh dia mempunyai 7 bulir, pada masing-masing bulir ada 100 biji, kan gitu. Jadi kan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali sabar sama puasa. Kalau sabar itu kata Allah Ta'ala tidak ada pahala tanpa batas, tidak ada pahala, tidak ada batasan pada pahalanya. Sementara untuk puasa dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan illas shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung membalasinya. Jadi lebih besar. Nah, makanya di sini ketika hamba itu Bapak Ibu tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk, bohong dalam pekerjaannya, menipu orang. Memang dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi kerjaannya membohongi orang. Ada tidak orangnya bekerja pasti bohong, Pak? Itu sales-sales, itu tukang bohong itu. Orang-orang yang ngajak asuransi meskipun atas nama syariah, itu bohong semua itu, Pak. Apalagi orang-orang dan ngajak BPJS macam-macam, itu bohong semua itu. Marketing itu bohong semua. Masa ada orang ngajak kemudian menjelaskan keburukannya? Tidak ada. Ini gitulah, tidak payu gitu kan. Itu bohong semua, itu hati-hati. Penggawaian seperti itu enggak halal itu. Perbuatannya juga mungkin kan, perbuatannya nipu orang, pekerjaannya nambal ban misalnya, karena sepi wis tak bolongane bilang ke orang ini 2 yang ditambal. Ada enggak seperti itu? Ada. Dulu pas zaman mobil-mobil kuno itu kan radiatornya pakai disogok kan Pak nggih. Itu enggak disogok semua, sampai disogok telu semari gitu kan, cek cepet buntu lagi kan gitu. Itu yang enggak jujur seperti itu. Malah saya pernah ditanya, kan jelas Pak nggih, tapi tetap tanya orang itu. Ya alhamdulillah syukur dia tanya. Dia itu bekerja di tempat pokoknya servis diesel, paling servis diesel. Orang kan datang ganti oli macam-macam, enggak tahu mbok diesel mbok genset gitu kan, ganti oli. Nah itu boleh ndak Ustadz? Saya itu cuma ngirim fotonya aja, padahal nggak tak ganti olinya. Gitu ditanyakan, ya jelas haram loh gitu kan. Tapi ya syukur-syukur dia tanya, mungkin ndak ngerti ya. Tapi pekerjaan seperti ini ada Bapak Ibu yang dilakoni itu, kirim fotonya tok, tapi faktanya ndak gitu loh. Dan betapa banyak sekarang orang yang kerjanya bikin laporan
palsu. Kita pagi-pagian sering ya macet tapi wong ribut aku foto dewe-dewe. Lihat ndak jenengan? Halo? Ndak pernah nggih, cuma saya ada yang lihat. Sering ndak jenengan melihat macet gak ono sing ngatur tapi kok ribut ngumpul dewe foto gitu. Itu kan kirim laporan. Engko wis awan dhewe wis ndak ono kan gitu kan. Ya. Gitu. Nah, ini kan intinya ya wallahu a'lam Bapak Ibu, kita harus super mencari pekerjaan yang murni halal. Kalau jenengan pekerjaannya nipu orang ya atau makan haram, maka meskipun puasa 30 tahun pun ya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Allah enggak butuh ketika dia meninggalkan puasa dan meninggalkan makan dan minumnya. Nggih. Masih banyak ya hadisnya ya. Ya, kita lanjutkan dikit. yang perlu wudu nanti nunggu azan aja. Hadis 683 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya padahal puasa, wa yubashiru wa huwa shaim. Dan yubashir itu Bapak Ibu, yubashir itu dari kata basyara yubashiru, dari kata al-basyarah. Basyarah itu kulit. Jadi intinya kulit gesekan dengan kulit. Pangapunten ini kan kalau suami istri itu wis dua-duanya nggak pakai baju gitu kan. Dan itu wahuwa shaim ketika beliau puasa, walakinnahu amlakukum liirbihi, tetapi beliau itu orang yang paling kuat menahan nafsunya. Nah, kalau panjenengan merasa ndak kuat ya jangan coba-coba, kebablasan nanti bisa ndak memerdekakan budak kan gitu. Bisa ndak kalau nggak ada budak kemudian puasa 2 bulan berturut-turut ya. Nah, kalau memang mampu kayak Nabi monggo. Tapi kalau bagi yang baru menikah, apalagi mungkin masih muda-mudi ya, tapi pekerjaannya S3 ngapunten. S3 itu seminggu sekali setor misalnya, itu mending wis. Jadi hati-hati, jangan macam-macam nanti kebab belasan. Tapi kalau memang yakin dia tidak akan melakukan itu, tidak menjadi masalah gitu loh. Mencium, idik-idik ya. Nah, kalau keluar madhi misalnya, keluar madhi itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu jima sama onani ya. Sama onani. Tapi kalau tidur keluar mani karena mimpi basah maka tidak batal. Nggih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaim. Nabi berbekam ketika ihram untuk haji maupun umrah, dan Nabi berbekam ketika berpuasa. Nah, ini berarti menjadi dalil bahwa berbekam ketika puasa tidak membatalkan puasa. Hadis berikutnya dari Saddad bin Aus ya, langsung saya baca artinya. Nabi SAW pernah melewati seseorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadan di Baki. Tahu Baki nggih? Baki itu kalau sana selatan berarti apa? Sana itu mana? Timurnya Masjid Nabawi yang ada kuburan Baki sekarang. Nah, beliau mengatakan batalah puasa orang yang membekam dan dibekam. Nah, berarti kan hadis ini menunjukkan bahwa bekam itu membatalkan puasa. Loh, kok bertolak belakang? Nah, kita lihat hadis berikutnya. Nah, hadis berikutnya itu ya, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, pertama kali pembekaman bagi orang yang puasa itu dimakruhkan adalah ketika Ja'far bin Abu Thalib berbekam sewaktu saum puasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya dan beliau bersabda, batalah 2 orang ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang saum. Dan Anas pernah berbekam ketika saum. Berarti hadis ketiga ini menjadi
menjadi penengah Bapak Ibu. Berarti berbekam boleh enggak? Boleh ketika berpuasa dan tidak batal. Tapi ya namanya keluar darah kan Bapak Ibu. Kalau jenengan enggak puasa kan apabila lemes kan langsung bisa langsung minum susu, minum es kacang hijau gitu kan. Es kacang hijau pokoknya bergizi. Tapi kalau enggak minum gitu kan lemes karena keluar darah. Maka kalau memang perlu berbekam mending setelah taraweh. Begitu. Kemudian hadis berikutnya 687 ya. Di sini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak mata pada bulan Ramadan sewaktu beliau saum. Berarti ini celak itu Bapak Ibu tidak membatalkan puasa. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang itu bukan termasuk tempat lewatnya makanan tidak menjadi masalah. Mata dicelai, tetes kuping misalnya, atau mungkin obat asma itu selama tidak masuk ke dalam ya tidak menjadi masalah. Sikat gigi tidak menjadi masalah. Ya selama jenengan nggak sengaja ngelek odol gitu kan. Ini podo-podo niat membatalkan mending tuku pecel podo-podo dosa ya kan. Ya berarti kalau jenengan sikat gigi kemudian keselak nah terus kebarus masuk kan nggak sengaja maka tidak batal. Termasuk mungkin vaksin, imunisasi atau kadang-kadang obat yang dimasukkan ke dalam dubur ya, kapsul itu mungkin susah BAB, dulkolak atau apa dimasukkan, nah itu tidak menjadi masalah. Termasuk juga kateter itu tidak menjadi masalah. Termasuk juga mikroskop yang dimasukkan ke dalam rahim ya, USG apa ya, dimasukkan lewat kemaluan wanita, itu juga tidak membatalkan puasa. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa kemudian lupa dia makan atau minum, maka silakan menyempurnakan puasanya karena dia dikasih makan Allah dan dikasih minum Allah. Hadis berikutnya, barang siapa berbuka pada bulan Ramadan karena lupa, maka tidak wajib qadha, tidak wajib bayar kafarat. Ya alhamdulillah, pokoknya mudah-mudahan tidak ada yang mengingatkan gitu aja. Kalau baru makan dikit ada yang mengingatkan kan akhirnya nggak boleh dilanjutkan. Ya intinya begitu Bapak Ibu. Kalau lupa kebarus makan minum maka puasanya tidak batal, silakan dilanjut. Cuma ya ketika ingat ya segera berhenti kan begitu. Kemudian hadis berikutnya masih banyak ini. Dilanjutkan apa diteruskan? Nggih, nanti jenengan lanjut sendiri Bapak Ibu, ini semua jelas kok hadisnya insyaallah. Kemudian hadis 690 itu menjelaskan bahwa muntah kalau sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntah-muntah sendiri, nggak ada kesengajaan dari kita tahan biar ndak muntah juga ndak bisa, maka ndak batal. Yang membatalkan puasa itu ketika muntah secara sengaja. Hadis 691 ini menjelaskan bahwa di antara perkara yang membolehkan seseorang tidak puasa adalah safar. Safar. Jadi musafir itu dikatakan musafir ketika melakukan perjalanan 80 kilo ke atas. Dia boleh mengambil rukhsah tidak puasa. Tetapi saya katakan ketika safar yang tidak ada kepenatan, tidak susah, itu afdolnya lanjut saja. Kenapa? Karena kita iman dengan barokahnya bulan suci Ramadan. Tapi kalau safarnya itu safar yang penat, berat, apalagi perang seperti pada hadis 691, kalau kita tidak safar malah susah, malah berdosa. Kalau kita tidak berbuka malah susah, maka di sini ketika tidak berbuka malah berdosa. Ya seperti orang yang punya sakit ya,
andaikan dia tidak berbuka nanti andaikan dia tidak berbuka maka penyakitnya semakin parah atau semakin lama sembuhnya, maka di sini dia wajib berbuka. Jadi kan ketika perang menaklukkan kota Makkah kan, pada hadis 692 itu orang-orang itu kecapean, tapi nunggu lihat Nabi itu gimana, beliau buka apa enggak. Ketika Nabi dilapori itu loh, Nabi banyak orang kecapean. Akhirnya setelah asar beliau ngambil sekendi air diminum. Ya, tujuannya apa? Biar semua orang berbuka, karena safar mereka ini safar yang penuh dengan masyaqqah, kesulitan, perang Pak. Bayangkan sahabat lo, perang-perang pada bulan suci Ramadan, perang-perang itu dalam kondisi puasa. Gitu orang zaman sekarang poso terus lemas. Lah pokok lemas, poso ya gepuken ae Pak gitu. Seakan-akan poso itu enggak rai lemes gitu kan. Nah, makanya pada hadis 691 Nabi mengatakan musafir yang safarnya berat terus tidak berbuka puasa malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk 693 Bapak Ibu ini silakan dilanjut puasanya. Kenapa? Karena safarnya bukan safar yang berat. Nggih. Hadis 694 ini termasuk uzur tidak boleh termasuk uzur boleh untuk tidak berpuasa Bapak Ibu adalah orang yang lanjut usia, jadi tidak mampu berpuasa. Nah, dikiaskan dengan orang lanjut usia ini meskipun muda tapi memiliki penyakit kronis, apakah gagal ginjal, apakah diabetes, pokoknya yang nggak mungkin sembuh. Nah, maka kondisinya boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah untuk setiap harinya. Ada pendapat 1 mud, ada pendapat setengah sok. 1 mud itu 600 gram, setengah sok itu berarti kalau 1 sok itu kan zakat fitrah kan antara 2,5 sampai 3 kilo kan, berarti memberi makan setiap hari 1,5 kilo beras gitu Bapak Ibu. Nah, kapan diberikannya? Bisa setiap hari sampai selesai, atau bisa 1 hari pertama itu diberikan bleng kepada 30 orang, atau di akhir pokoknya sebelum Syawal, sebelum datang Syawal. Loh tapi nggak punya uang ya, adanya baru setelah Syawal. Nah, kalau gitu gimana lagi Bapak Ibu? Memang nggak punya gitu. Terus bagaimana kalau dia tuh sakit keras, miskin, nggak punya apa-apa? Gimana? Itu maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih, sampun nanti malah enggak mari-mari. Tinggal dikit ya. Nggih, yang 695 ini bagi orang yang berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan Bapak Ibu, maka kafaratnya itu 1 memerdekakan budak. Budak itu harganya 1.000 dinar. Makanya orang ketika membunuh ya kan wajib dikisos ya kan, wajib dibunuh. Tapi kadang-kadang ada pihak korban itu yang wis nggak apa-apa kami memaafkan dia, cukup dia bayar diat saja. Nah, diatnya itu Bapak Ibu kalau membunuh sengaja itu 100 ekor unta. 60 dari unta itu tuh bunting hamil tua, bayangkan. Ya. Kalau tidak ada unta maka 100 ekor sapi. Kalau tidak ada maka 1.000 dinar. Kalau 1 dinar itu 4 juta dikalikan 1.000 berapa? Halo? Berapa Pak? Dalam 400 juta. Masa cuma 400 juta? Oh berarti salah saya. 100.000 dinar. Nggih, kalau 100.000 dinar berapa? Berapa M itu? Kalau 100.000 dalam 4 miliar. Iya. Atau saya lupa B. Pokoknya segitulah. Nggih, pokoknya ini memerdekakan budak
ya, harga budak itu berapa, harga manusia itu. Kemudian kalau enggak ada budak maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa maka memberi makan 60 orang miskin. Sama, per hari orang miskin itu imma 1 mud atau setengah sok. Nah, kadang-kadang ada musafir, bapak ibu suami istri. Musafir kan. Nah, kalau mereka memang musafir terus berhubungan suami istri maka tidak menjadi masalah. Kan mereka dapat rukhsah safar kan. Gitu. Kemudian yang 696 silakan dibaca itu, bahwa Nabi SAW pernah memasuki waktu pagi subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh. Kemudian beliau mandi dan saum. Jadi sebelum azan itu sudah berhenti berhubungan. Ketika tiba azan itu masih jinabat gitu loh. Nah, habis azan baru berpuasa. Ya mungkin sahur dulu masih ada waktu berhubungan gitu kan. Ketika azan sudah selesai tapi dalam kondisi jinabat itu sah puasanya Bapak Ibu, nggih. Nggih. Monggo kalau ada pertanyaan. Yang terakhir ini berpuasa untuk orang lain yang memiliki kewajiban puasa. Ya, kewajiban puasa itu misalkan ada orang pernah bernazar, aku mau bernazar akan puasa 3 hari berturut-turut, tapi belum puasa kok meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib berpuasa untuknya. Atau seperti orang musafir tadi, ya 1, 2, 3 dia tidak berpuasa karena musafir, tiba hari keempat kok meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib berpuasa untuknya. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Ya, monggo silakan Pak Dirman. Masalah sahur, nggih. Sahur itu saya momennya sahur di masjid. Waktunya sudah mau azan. Nggih. Tapi saya ngomong sama Tuhan, jangan azan dulu, saya sahur dulu. Boleh enggak? Tapi kalau yang lainnya sudah pada azannya tidak boleh. Enggak, kalau lainnya sudah azan dan memang waktunya sudah tiba waktu subuh ya tidak boleh. Nah, misalkan karena Pak Dirman ini bosnya misalnya nggak berani nunggu 1/4 jam ya nggak boleh, batal puasanya. Jadi yang jadi patokan itu waktunya bukan azannya. Waktunya bukan azannya. Ya seperti kayak waktunya berbuka ya kan. Misalkan jam 5.30 itu sudah maghrib. Tapi ini karena nggak ada yang azan baru jam 6, masa kita jam 6 baru buka kan enggak? Jadi yang diikuti adalah waktunya Pak Dirman. Jadi kalau memang sudah tiba waktu, jenengan bilang begitu tidak boleh. Tapi kalau misalkan sudah azan, masih ada sisa dikit di mulut, itu ditelan aja, minum dikit sudah selesai. Tidak menjadi masalah insya Allah. Oke. Monggo silakan. Dengan apa? Oh gitu. Nggih, terima kasih Pak Imam. Jadi beliau bertanya, katanya beliau itu pernah membaca kalau kita berdoa itu tidak boleh ada kata insya Allah. Nah, doa ketika buka puasa kok ada insya Allahnya. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Nah, ketika ada doa seperti ini berarti boleh berdoa dengan ada insya Allahnya, ya. Yang tidak boleh itu tidak ada khusus. Yang tidak boleh itu kita berdoa begini, ya Allah ampuni aku kalau engkau berkehendak. Itu tidak boleh. Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Itu kan berarti kan seperti orang nek kon mau silakan, ndak mau ndak apa-apa kan gitu kan. Seakan-akan kita ndak butuh ampunan dari Allah, itu yang ndak boleh. Jadi yang saya paham itu bukan insya Allahnya, tetapi Allahumma ghfirli in syi'ta yang enggak boleh. Ya Allah ampuni aku kalau engkau berkehendak, itu yang enggak boleh. Seakan-akan kita itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan Allah itu kepeksa ngampuni kita, makanya dilarang. Tapi kalau sekedar insya Allah tidak menjadi masalah. Insya Allah sampai masuk surga, itu tidak apa-apa. Insya Allah Allah mengampuni sampai itu tidak apa-apa. Tapi kalau Allah mengampuni sampai Allah mau tidak mau mabun rokok pian, itu tidak boleh.
Nggih, wallahu a'lam. Monggo ibu-ibu ndak ada nggih? Biar enggak lama-lama. Nggih, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.